Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat serta lancar dalam segala urusannya, serta dilapangkan hati dan rizkinya agar dapat melaksanakan segala tugas-tugas baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita kali ini adalah cita-cita sistem kapitalisme. Setelah sebelumnya kita membahas tentang cita-cita feodalisme dan tragedi kebersamaan hidup. Namun sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu kami memohon bantuannya kepada pemirsa semuanya agar tetap bersama-sama membangun channel ini dengan subscribe, like, share, dan komennya. Dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan serta update-update dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapitalisme memberikan kemerdekaan kepada setiap individu sehingga dapat diharapkan memberikan kemakmuran dan kemajuan yang dipandang sebagai tingkat kehidupan yang membahagiakan manusia. Tetapi karena didasarkan kepada kebebasan individu, persaingan bebas, dan semata-mata mengandalkan akal dan materi, kapitalisme tidak untuk memperhatikan hal-hal antara lain. Pertama, dalam sistem kapitalisme, individu atau sekelompok kecil pribadi mendominasi pasar untuk mencapai kepentingan sendiri tanpa menghargai kebutuhan masyarakat dan menghormati kepentingan umum. Yang kedua, dalam sistem kapitalisme, seseorang kapitalis memonopoli komoditas dan menimbunnya. Apabila barang tersebut habis di pasar, ia mengeluarkannya untuk dijual dengan harga mahal yang berlipat ganda, mencekik konsumen dan orang-orang lemah. Ketiga, sistem kapitalisme membuat kehidupan menjadi arena perlombaan harga. Setiap orang harus menjadi bagian persaingan yang makin lama makin ketat, sehingga setiap bagian waktu dari umur harus diarahkan untuk bertahan dan memenangkan persaingan mengejar materi. Yang keempat, didasarkan pada materi dan rasio. Dalam sistem materialisme, manusia dipandang sebagai bagian interaksi materi, sehingga manusia menjadi jauh dari fitrah kecenderungan rohani dan akhlaknya. Karena dalam sistem kapitalisme antara ekonomi dan moral dipisahkan sejauh-jauhnya. Artinya kepentingan dan nilai materi jauh lebih penting daripada nilai-nilai moral. Kelima, kehidupan menjadi arena perlombaan harga dan pemupukan modal dalam sistem kapitalisme, sehingga riba menjadi tonggak dan makin mendominasi setiap orang dalam masalah ekonomi, di mana yang kuat makin kuat menerkam yang lemah. Makin banyak akumulasi sistem riba untuk membangun modal dan meraksasakan perusahaan. Makin banyak pula kebangkrutan yang harus diderita oleh perusahaan-perusahaan tertentu dengan nasib tidak sedikit tergantung padanya.
menjadi krisis demi krisis sosial. Makin efektif sedikit orang meraksasakan modal dengan tonggak riba, meraksasakan konglomerasi perusahaan, dan efektif mengeksploitasi sumber daya alam, maka makin banyak yang kalah bersaing, dimelaratkan, dan makin banyak kerusakan ekologi yang diderita oleh lebih banyak orang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan pembahasan di atas, yaitu tentang cita-cita dan keserakahan kapitalisme, maka terjadilah tragedi kelangkaan sumber daya. Faham sosialisme didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat manusia adalah satu kesatuan. Komunisme didasarkan pada ajaran Marxisme dan membebaskan hak milik dari tangan perorangan sebagaimana pada kapitalisme untuk dikembalikan kepada milik bersama. Lahirnya sosialisme atau komunisme dilatar belakangi kelangkaan sumber daya masyarakat proletar yang menumbuhkan kedengkian terhadap penggunaan kekuasaan atau kekuatan ekonomi oleh kaum borjuis. Karena itu, lahirnya sosialisme atau komunisme disebut sebagai tragedi kelangkaan sumber daya. Peristiwa terjadinya tragedi kelangkaan sumber daya telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Quran tentang peristiwa yang sama terjadi pada kedua anak Nabi Adam alaihi salam. Dalam surat Al-Maidah ayat 27-30, Habil, anak Nabi Adam alaihi salam, beristrikan pasangan yang cantik kembaran perempuan Qabil, sedangkan Qabil beristrikan pasangan yang tidak begitu cantik kembaran perempuan Habil. Karena kelangkaan sumber daya pasangan yang cantik buat Qabil, timbul kedengkian Qabil pada saudaranya sendiri Habil. Qabil dikuasai oleh kedengkiannya sehingga ia tidak mampu berbuat ikhlas untuk beribadah dan berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan ia bunuh Habil. Inilah peristiwa di mana darah manusia pertama kali tumpah dalam pembunuhan. Sosialisme dan komunisme tidak hanya menjadikan manusia dipandang sebagai bagian dari keseluruhan mekanisme interaksi materi seperti pada kapitalisme, tetapi dikatakan bahwa materi adalah asas segala-galanya. Slogan komunisme percaya kepada tiga dan mengingkari yang tiga. Percaya kepada tiga yaitu Marx, Lenin, dan Stalin. Mengingkari tiga yaitu Tuhan, agama, dan hak milik pribadi. Kapitalisme menjanjikan kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan menurut pandangan yang didasarkan pada anggapan bahwa manusia hanyalah merupakan bagian interaksi materi. Sosialisme atau komunisme memandang manusia tidak seazali materi, sebagaimana dikatakan bahwa amal perbuatan tak ada harganya sama sekali di depan kepentingan materi. Maka sosialisme tidak ada artinya di hadapan tanggung jawab atas hal-hal sebagaimana berikut. Pertama,
terasingnya manusia dari kecenderungan ruhani dan moralitasnya, karena komunisme menganggap materi sebagai asas segala-galanya dan manusia adalah manusia minus rohani dan moralitas. Moralitas hanyalah sebuah akibat dari alat-alat produksi. Karena itu agama diperangi karena dianggap sebagai candu masyarakat dan babunya kapitalis, imperialis, dan eksploitasi. Suatu peran agama yang pernah terjadi pada gereja sejak masa feodalisme abad pertengahan, masa kapitalisme, kolonialisme, dan seterusnya. Kedua, kekacauan seksual yang justru diciptakan sebagai pengganti ikatan-ikatan keluarga, karena ikatan-ikatan keluarga yang melembaga dianggap mengandung dukungan terhadap masyarakat borjuis. Bila kita mempelajari Komunist Manifesto tahun 1848 Karl Marx, kita akan menemukan bahwa pada intinya Marx mengatakan bahwa revolusi proletariat akan mewujudkan kediktatoran kelompok sosialis terhadap kaum proletar. 3 hal harus dipenuhi. Pertama, penghapusan hak milik pribadi. Kedua, peleburan ikatan keluarga. Dan ketiga, penghancuran apa yang oleh Marx disebut candu masyarakat, yakni agama. Tampilnya ideologi feodalistik, manifestasi tragedi kesadaran diri akibat kiber atau kesombongan, merasa lebih hebat dari sesama manusia yang lain yang dianggapnya lebih rendah kelas sosialnya. Kapitalisme, liberalisme, manifestasi tragedi kebersamaan hidup akibat hirs atau keserakahan, merasa belum cukup terhadap apa yang telah ada, tetapi ingin menguasai pasar lebih luas dan sumber bahan baku lebih banyak sampai tak ada batasnya, menjajah negeri-negeri lain dengan koloni-koloninya, sejak kolonialisme modern sampai kolonialisme dalam bentuk globalisasi. Sosialisme atau komunisme, manifestasi tragedi kelangkaan sumber daya, melatar belakangi manusia tidak bisa melepaskan diri dan dikuasai hasad atau kedengkian akibat menderita. Kelangkaan sumber daya menghadapi bagian lain dari masyarakat yang mempunyai cukup sumber daya dalam kebebasan bersaing menguasai modal, kebebasan bersaing dalam berproduksi, kebebasan bersaing menguasai pasar, dan kebebasan bersaing menguasai sumber bahan baku. Sehingga untuk mencapai tujuannya yang dikuasai, kedengkian tidak segan-segan menumpahkan darah sesama dalam rangka meniti jalan kebenaran. Manusia diperingatkan Rasulullah SAW agar waspada dan menjauhi bahaya laten tragedi kesadaran diri akibat kibir atau sombong, tragedi kebersamaan hidup akibat hirs atau keserakahan, dan tragedi kelangkaan sumber daya akibat manusia tidak bisa melepaskan diri dari hasad atau kedengkian. Iyyakum wal kibra fa inna iblisa hamalahul kibru ala alla yasjuda li adam wa iyyakum wal hirsa fa inna adam
hamalahul hirsu ala an akala minas sajarah wa iyyakum wal hasada fa inna ibnu adam imma qatala ahaduhuma sahibahu hasadan fahunna as'alu kulli khati'ah. Waspada dan jauhilah kiber atau sombong, karena sesungguhnya iblis terbawa sifat kiber sehingga ia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala bersujud menghormati Adam alaihissalam. Waspada dan jauhilah hirs, keserakahan, karena sesungguhnya Adam alaihissalam terbawa sifat hirs sehingga dia makan dari pohon yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan waspada serta jauhilah hasad, kedengkian, karena sesungguhnya kedua putra Adam alaihissalam salah seorang dari keduanya membunuh saudaranya hanyalah karena hasad. Maka ketiga sifat tercela itulah asal segala kesalahan. Hadis diriwayatkan Ibnu Asakir dari Ibnu Mas'ud. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara normatif ideologi modern baik kapitalisme, sosialisme, komunisme maupun nasionalisme semuanya sekuler dan tidak mampu mengantarkan ke surga. Surga yang dijanjikan di dunia kenyataannya menimbulkan malapetaka. Kapitalisme yang menjanjikan kesejahteraan, kemakmuran dan kemajuan menghasilkan kerusakan ekologis seperti gundulnya hutan, pencemaran lingkungan sehingga daratan, laut dan udara penuh racun, iklim tidak teratur dan sebagainya. Justru hal ini merupakan kesengsaraan, kemelaratan dan kemunduran yang diderita lebih banyak orang. Sosialisme yang menjanjikan persamaan untuk penataan keadilan sosial dibangun di atas kedengkian dan pertumpahan darah hingga menimbulkan kerusakan dan kerugian sosial yang diderita semua orang. Lahirnya kapitalisme merupakan bukti kegagalan gereja dan kemudian agama Nasrani tersekulerisasi. Timbulnya sosialisme karena tidak dapat diharapkannya nasib baik sebagian besar rakyat proletar dari para kapitalis borjuis sebelum kegagalan kapitalisme. Tidak adanya pertentangan yang memadai terhadap sekularisme membuktikan tidak berdayanya semua agama sehingga tersekularisasikan, kecuali Islam. Tersekularisasikannya masyarakat dunia mewujudkan pandangan sosialisme bahwa manusia adalah manusia minus rohani dan moralitasnya. Dihapuskannya hak milik pribadi, dileburkannya ikatan keluarga, dan dihancurkannya agama sebagaimana tersirat dalam komunis. Manifestonya Marx membuahkan tidak adanya hajat pelaksanaan hukum waris dan pelaksanaan hukum pernikahan dalam hati masyarakat, hingga timbul kekacauan seksual dan kekacauan halal haram serta kewajiban anggota masyarakat terhadap harta. Kegagalan ideologi ciptaan manusia itu berwujud penderitaan masyarakat dunia sejak semulanya di belahan bumi manapun ia berada akibat dijadikan korban kebohongan ideologi-ideologi tersebut. Bukti kebohongan itu adalah apa yang didoktrinkan kepada masyarakat bahwa pertama, kapitalisme menjanjikan kemerdekaan kepada setiap individu dapat diharapkan memberikan kemakmuran,
dan kemajuan yang dipandang sebagai tingkat kehidupan yang membahagiakan manusia. Kedua, sosialisme menjanjikan persamaan untuk penataan dan keadilan sosial. Yang ketiga, nasionalisme menjanjikan kemerdekaan, keadilan, kedaulatan, kemakmuran, dan martabat bangsa. Bukan kebohongankah janji-janji itu bila kenyataannya pada tahun 1915 dari pihak sosialis atau komunis, Lenin mengemukakan gagasannya tentang Serikat Negara-Negara Dunia. Program Komunis Internasional tahun 1936 menyebutkan bahwa kediktatoran dunia hanya dapat diwujudkan dengan kemenangan sosialisme di berbagai negara atau kelompok-kelompok negara, yang setelah itu negara-negara Republik Proletariat akan bersatu dalam barisan federal dengan negara sosialis yang telah ada, dan sistem ini akan berkembang terus membentuk perserikatan dunia bagi negara-negara Republik Sosial Soviet yang justru lebih duluan hancur beberapa dekade yang lalu. Di blok atau bagian kapitalis terdapat satu organisasi terpenting yang memprakarsai perserikatan dunia, ialah United World Federalist, menganjurkan perubahan PBB menjadi sebuah pemerintahan dunia sepenuhnya yang akan mencakup bangsa-bangsa komunis. Dalam jurnal yang diterbitkan oleh Council on Foreign Relations atau CFR, studi nomor 7, 25 November 1959, disebutkan Amerika Serikat harus berjuang demi membangun suatu orde internasional baru, yaitu CFR secara terbuka menganjurkan pembentukan orde dunia baru yang harus tanggap terhadap aspirasi dunia bagi perdamaian dan perubahan ekonomi dan sosial. Sebuah orde internasional atau nama sandi untuk pemerintahan dunia, termasuk negara-negara yang menamakan dirinya sosialis komunis. Apakah ketulusan di balik kapitalisme, sosialisme, dan nasionalisme bila kini semua telah lebur menjadi satu dalam isu hak asasi manusia, demokratisasi, dan globalisasi? Nasionalisme bangkit dengan revolusi tahun 1789, menandai kerusakan feodalisme Raja Louis XIV yang diktator di Prancis, dan nasionalisme bangkit di Indonesia menandai hengkangnya penjajahan fisik oleh Belanda. Nasionalisme Arab Saudi telah menandai hancurnya pemerintahan Islam Utsmaniyah tahun 1924. Di Turki yang bersih dari sentimen asobiah, kebangsaan, dan kedengkian ras sejak dari Albania, Turki, Arab, dan Kurdi. Namun, apakah artinya semua nasionalisme itu bila kini telah lebur menjadi satu dalam isu hak asasi manusia, demokratisasi, dan globalisasi? Menurut ilmu psikologi, perkembangan jiwa manusia merupakan pembebasan pribadi dari berbagai ikatan yang merupakan belenggu. Mula-mula, orang melepaskan diri dari ikatan keluarga atau ibu dan bapak atau sanak saudara. Dengan demikian, ia dapat bergaul dengan orang-orang sekampung, kemudian berkenalan dengan orang-orang dari kampung lain. Dengan demikian, dunianya berkembang. Makin lanjut usianya, makin luas pandangannya. Bukan
tanah air saja yang merupakan dunia baginya, tetapi seluruh umat manusia. Ditinjau dari sisi psikologi, seorang nasionalis tampak sebagai orang yang perkembangan pribadinya terhenti pada saat pandangannya terbatas pada tanah airnya saja. Karena itu ia belum mampu menghargai orang-orang yang berbeda kulitnya, bahasanya, dan kebudayaannya. Nasionalisme adalah gerakan yang berdasarkan kepicikan semata, baik di lapangan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Kaum nasionalis kelihatan hendak mencapai kejayaan dan kemakmuran bangsa sendiri, tidak mempedulikan kepentingan bangsa lain, bahkan kadang-kadang memperkosa kedaulatan bangsa lain. Fasisme dan nasional sosialisme. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.